Orang musyrik aja percaya kok Allah ada di atas langit. Masa kita orang Islam nggak percaya? Ada. Kita harus mengikuti orang musyrik dong, gitu. Kalimat yang lengkap gitu, itu teman-teman ya. Mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi bashar. Itu definisinya barang-barang gaib itu. Terutama Allah kan yang maha gaib, bos. Ya. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran dan hati. Jadi apapun yang kita bayangkan sudah nggak bisa. Allah itu, Allah yang nggak seperti itu. Bayangan kita itu juga makhluk. Kan bayangan kita ini juga makhluk, diciptakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang des saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau nge-reaction apa ini? Ini sebenarnya ini jarang dibahas oleh Wahabi ya bos ya. Jarang. Masalah tauhid ini bos. Tauhid. Mereka kan selalu teriak-teriak tauhid. Iya. Kita harus menyembah Allah saja, jangan menyekutukan Allah. Iya. Gitu bos. Memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid. Nah masalahnya tauhid mereka ternyata berbeda dengan tauhid kita bos. Di tauhid kita Asy'ariyah dan Maturidi itu kan tidak boleh menjisimkan Allah, itu nggak boleh bos, nggak boleh menjisimkan, nggak boleh mujassimah ya itu. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada yang bisa menyamai baik sesuatu perkara yang di bumi maupun di langit bos ya. Tidak ada. Itu intinya itu bos ya. Oke bos, seperti apa bos? Seperti apa fatwanya bos ya? Fatwa mereka itu bos ya. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Kok bisa? Yahudi. Seperti apa sih maksudnya? Jadi kita harus percaya disuruh sama dengan Yahudi. Ya Allahnya emang sama, Allahnya sama. Itu loh bos. Ya, tapi kok begitu bos ya? Yahudi saja percaya Allah itu punya tangan, masa kita nggak percaya? Ya apa lagi bos? Kok nyata? Gini pak, katanya Khaliful Yahud, berbedalah dengan Yahudi. Masalah jenggot tapi giliran masalah tauhid kok kita harus sama gitu loh. Kok harus sama bos ya, konsepnya beda lah pak. Nah iya beda lah bos, terkait tauhid kok saat disamakan dengan konsepnya Yahudi. Beda. Yang pasti kita di sholat itu sholawatnya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sudah, kita nggak usah aneh-aneh menyangka-menyangka. Katanya Ustadz Yazid sesat kalau menyangka-menyangka itu nanti. Katanya Ustadz Yazid Jawas, jika berdasarkan prasangka, memang berdasarkan ayat yadullahi fawqa aydihim, ada ayatnya, tapi kan penafsirannya itu prasangka gitu loh. Sudahlah, nanti sesat kata Ustadz Yazid Jawas kayak gitu bos ya, karena laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama ya bos ya. Tangan ini kan di bumi bos, di bumi, di langit juga ada malaikat-malaikat itu bos. Oh sayap kalau malaikat bos ya, sayap. Ini kan perumpamaan di bumi. Jadi tidak ada di bumi ada ini. Ini kan tangannya di bumi. Ayatnya kan jelas, laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang menyamai baik di bumi atau di langit. Tangan ini kebanyakan ada di bumi. Jadi Allah tentu yang dimaksud yadun di situ bukan ini, bukan tangan bos ya. Lanjut bos. Allah mengabarkan kepada kita Allah memiliki tangan, dan subhanallah orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Begitu bangganya dia bos, karena akidah mereka sama dengan Yahudi. Allah itu punya tangan katanya bos ya. Dan subhanallah orang Yahudi juga percaya bahwanya Allah, waduh dia bangga loh
bangga akidahnya itu mirip Yahudi, itu bangga. Pantas aja bos, banyak kaum muslimin bos yang curiga bahwasanya mereka itu dari Yahudi. Jenggot juga mirip Yahudi bos. Sekarang akidah Allahnya mirip Yahudi. Mereka terang-terangan loh ya, ngaku bangga mereka. Subhanallah, kita sama dengan Yahudi. Bangga loh mereka loh ya. Makanya nggak salah juga orang yang mengira bahwasanya mereka itu sebenarnya ajaran Yahudi bos. Oh gitu bos. Iya mungkin dari ini mungkin loh ya, orang yang mengatakan ajarannya itu mirip Yahudi mungkin dari ini. Iya mungkin bos. Bos ya, dari itu mungkin dia kan bangga ustadznya itu. Iya. Ya apa konsepnya kok sama tuh? Kok sama tuh Yahudi. Kalau saya sih jika sudah hilaf bos kayak gini bos, biar selamat bos ya, kita niat menyembah Tuhannya, Allahnya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, sudah. Makanya di tahiyat, di tasyahud akhir kan sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita taklid aja sudah, kita nyembah Allahnya Nabi Muhammad dan Allahnya Nabi Ibrahim, sudah itu saja, nggak mungkin tersesat sudah ya bos ya, terlepas dari semua takwilan loh ya. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini sudah yang lebih tahu bos ya, nabi-nabi semuanya tahu bos ya. Disebut Nabi Ibrahim karena Abul Anbiya bos ya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Muhammad karena kita umatnya, kan begitu bos. Nah itu sudah teman-teman. Yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, Ada sifat fisik. Sifat Kata-kata fisik saja itu sudah makhluk itu pak. Anda mengatakan fisik itu makhluk pak, gitu loh. Nggak boleh itu. Ayatnya sudah laisa kamitslihi, itu satu-satunya ayat yang paling kuat untuk menggambarkan Allah itu sudah laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bos ya, kita mau menggambarkan seperti apapun nggak akan bisa. Karena apa? Perumpamaannya itu nggak ada. Bisa, bos. Di langit dan di bumi perumpamannya nggak ada. Contoh lah bos, kalau ada perumpamaan kan enak bos ya. Pesawat itu seperti apa sih? Kita cari perumpamaannya. Oh kayak capung, tapi sayapnya nggak gerak-gerak gini. Kayak capung itu sudah. Karena kan mirip, ada perumpamaannya. Kayak capung, tapi besar. Berapa meter besar. Nah, jadi orang sudah bisa menggambarkan. Oh kayak gini, ya bos. Kalau Allah karena nggak ada yang mau digambarkan, itu nggak ada. Nggak bisa bos, akal nggak akan nyampe bos. Ya karena nggak ada yang mau disamakan tuh, nggak ada. Yang mana mungkin nyampe? Ya nggak mungkin nyampe. Wong kita nyari perumpamaannya nggak ada. Ya kan? Apa yang terlintas? Mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi bashar. Itu definisinya barang-barang gaib itu. Terutama Allah kan yang maha gaib bos. Ya, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran dan hati. Jadi apapun yang kita bayangkan sudah nggak bisa. Allah itu, Allah yang nggak seperti itu. Bayangan kita itu juga makhluk. Kan bayangan kita ini juga makhluk, diciptakan Allah. Ya kan? Sesuatu di langit dan di bumi nggak ada yang sama. Nggak sama, makanya kan ada mas terkait hadis itu, janganlah memikirkan zatnya. Iya. Pikirkanlah ciptaan-ciptaannya. Nah itu. Nah nggak bisa kita akan memikirkan zatnya, itu nggak akan bisa. Apalagi menerka-nerka bos. Menerka-nerka punya telapak kaki apa gitu. Tadi punya tangan kayak Yahudi, subhanallah katanya bos. Kita mirip Yahudi. Bangka mereka ya. Sekarang punya kaki. Mohon maaf. Jadinya kami nggak menyinggung agama lain loh ya. Jadinya apa bedanya kalian itu sama Hindu dengan Dewa Siwa? Berkerut kayak berkerutnya daging katanya bos. Katanya bos. Jadi aneh jadinya kan Allah itu bos ya. Jadi orang kan malah
menggambar-gambarkan, oh bentuknya Allah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini membantu akidah ini, membantu orang Islam untuk menggambarkan Allah dalam bentuk fisik, dan jadinya syirik kalian. Ketika kalian sholat kemudian membayangkan dengan hadis-hadis ini, dengan ajaran-ajaran ini, akhirnya karena sholat membayangkan Allah, tangan, kaki, apa, kalian nggak nyembah Allah, jadinya nyembah berhala. Berhala siapa? Berhala yang kalian ciptakan di pikiran kalian. Nah, kayak gitu. Karena Allah nggak kayak gitu. Apa sih ya? Iya, Bos. Jadi makhluk nanti. Nah, Mereka ya membayangkan sudah, ya kan? Kok bisa gitu loh? Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Ini sebenarnya emang bos, lebih cocok di Alkitab memang kayak gitu, Alkitab. Sisi lain mereka tidak percaya pada Alkitab ya bos ya. Tapi di sisi lain akidah mereka itu sama dengan Alkitab. Di Alkitab memang kayak gitu, di Kejadian bos. Manusia ini adalah miniatur Tuhan. Kayak gitu modelnya. Jadi modelnya kayak gitu. Ibaratnya manusia ini adalah miniaturnya Tuhan, itu loh bos. Oh, Tuhan menciptakan manusia ini dengan gambar dia. Gitu loh. Nah, jadinya mirip-mirip itu. Iya, mirip-mirip ya. Tadi itu sudah diakui dia kan. Subhanallah, mirip Yahudi kita. Subhanallah, kita mirip Yahudi akidahnya. Ini teman-teman ya, sekedar tahu aja, mereka itu akidahnya mirip Yahudi dan mereka bangga dengan hal itu ya. Kalau tadi apalagi saat Maulid Basalamah sudah lengkap bos, tangan, kaki, wajah, mata, ya kan, lengkap. Ya emang ada, ayatnya emang ada. Apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah, itu mungkin yang dipakai bos. Kemudian untuk mata itu ada, memang ayatnya ada bos. Tapi kita nggak pakai itu bos. Kita kan ada dua bos di akidah kita. Ada yang salaf, ada yang ulama kholaf. Kalau ulama salaf, ya sudah biarkan lafadznya begitu. Biarkan sudah, nggak usah ditafsir-tafsir. Tapi kita nggak usah membayangkan apa-apa, itu loh. Memang ayatnya seperti itu loh bos. Ini di ulama salaf. Kalau ulama kholaf ditafsiri lagi, yadullah itu untuk menyelamatkan akidah. Karena kan orang awam akhir zaman itu makin liar nalarnya bos, ya kan? Makanya ditafsiri, ditakwil bahwasanya yadullah itu adalah kekuasaannya Allah, ya bos. Kalau mata itu ya ilmunya Allah, kayak gitu. Bukan bentuk fisik-fisik kayak gini. Dan ulama salaf juga tidak menafsiri lafadznya seperti itu dan tidak menggambarkan bahwasanya Allah punya tangan seperti itu. Tidak menggambarkan, istilahnya saja sudah, bahasanya tangan gitu saja, tidak digambarkan kayak gitu, apalagi menyamakan dengan Yahudi, itu bos ya. Iya bos. Oke, lanjut. Allah itu berada di atas langit yang 7, kemudian berada lagi di atas air, berada lagi di atas arsy Allah itu. Orang musyrik aja mengakui tentang arsy-nya Allah. Musyrik dia menyembah patung masih mengakui tentang adanya arsy Allah SWT. Kok ada orang Islam yang tidak mengakui tentang Allah berada di atas langit, di atas arsy? Oke. Orang musyrik aja ibaratnya gini bos, orang musyrik aja percaya kok Allah ada di atas langit. Masa kita orang Islam nggak percaya? Ada. Kita harus mengikuti orang musyrik dong, gitu. Kalimat yang lengkap gitu, itu teman-teman ya. Ini mungkin karena mereka berkeyakinan bahwasanya bumi itu datar bos ya. Bumi itu datar. Atas itu menurut versi kita manusia ada arah atas, arah bawah. Karena apa? Atas identiknya dengan kepala kita bos, ya. Sedangkan bawah identik dengan kaki kita bos. Tapi kalau ditarik dari jauh bos, lebih luas lagi bos, beda lagi istilahnya sudah bos. Nggak kelihatan ya bos. Bukannya nggak kelihatan, arah itu sudah beda.
atas itu nggak ada, bawah nggak ada, samping nggak ada. Kalau kita melihat dari kacamata yang lebih jauh lagi, bos. Iya, bos. Soalnya apa? Lihat galaksi, yang kita lihat galaksi. Galaksi. Ya kan? Galaksi. Yang ada bumi, bulat segini, bos ya. Planet-planet, bintang-bintang. Kita tarik lagi ke depan, bos. Lihat bumi lah, bulat segini, bos ya. Ah. Bulat. Kata orang yang di atas ini, bos, atas di mana? Sana. Kata orang yang di sini, bos, atas mana? Sana. Sana ya. Ya kan ya. Kata orang yang di belah sini, di mana atas? Di sana. Sana. Sini Pak. Dia kalau di bawah, yang mana atas? Di sana. Jadi betul, Allah itu tidak di atas, betul. Kalau ditarik lagi dari kacamata yang lebih jauh lagi, bos. Iya, bos. Ya, bos ya. Ya, masuk. Ya kan? Masuk. Karena kan nggak tahu, tapi karena mereka kan bumi datar menurut mereka, bos. Jadi atasnya di sana semua. Tapi ya itu karena mereka mungkin terlalu banyak di kamar, gitu loh. Keluar lah, Pak, buka jendela, cari matahari, main-main, main-main ke NASA, mungkin ya, bos ya. Jadi astronot sekali-kali. Biar bisa melihat. Biar bisa melihat bumi, bos. Iya. Jadi bumi ini begini, lonjong, bulat. Manusia itu menghadap ke sini semua. Jadi ini yang atas yang mana, kan begitu? Yang bawah yang mana? Kalau menurut ini bumi bulat, yang bawah di mana, bos? Di tengah-tengah bumi ini bawah, bos. Ya. Yang bawah di tengah-tengah bumi ini. Ya, menurut manusia yang kecil-kecil di sini. Bawah itu mana? Ya, sini. Akhirnya merujuk ke tengah bumi. Atau enggak? Bawah itu yang mana? Kalau menurut atas, bawah itu yang mana? Sebelah sini, tembus. Loh, bukan, ini atas. Ya kan, bos ya? Yang di sini enggak gitu. Bawah itu yang mana? Situ, tembus. Loh, bukan, ini atas. Nah, makanya Allah itu memang enggak ada arah, Pak. Tapi memang ada hadisnya, Allah fis sama, ada fis sama, gitu loh, bos. Makanya orang Indonesia itu lebih banyak memilih ke Asy'ariyah dan Maturidi, khususnya orang-orang Aswaja, bos. Karena apa? Lebih logis, kemudian dianukan itu bisa diterima, bos ya. Jika dijelaskan itu bisa diterima, gitu loh. Kalau bentuknya sama-sama punya tangan sama apa? Buat apa dulu orang Hindu di Indonesia pindah ke Islam rame-rame zamannya Wali Songo? Kalau Tuhannya sama kayak gitu, bos ya? Karena Tuhannya beda itu. Sama dengan konsep Tuhan. Kenapa bondong-bondong masuk Islam rame dulu? Karena konsep Tuhan itu sama dengan konsep Tuhan agama asli orang Jawa dulu, Kapitayan. Nah, bukan agama Hindu, agama Kapitayan. Agama Kapitayan, agama asli orang Jawa, itu hanya berkeyakinan bahwasanya ada suatu kekuatan roh inti, bos, yang maha segalanya. Sang Yang Manon, Sang Yang Widi, Sang Yang Wisesa. Itu penggambaran zat tunggal yang mengatur semuanya adalah energi besar. Itu dulu, bos. Akhirnya berbondong-bondong. Makanya ketika Islam datang, sudah tidak ada kasta di Islam, bos. Ya. Kemudian Tuhannya sama konsepnya. Terus, nah ini lengkap sudah satu paket. Ibadahnya begini. Oh, ini yang dicari, kan begitu, bos ya. Rame lah, banyak berondong-bondong masuk Islam itu rame, gitu loh. Terus mereka juga nggak ada kasta di agama baru ini, gitu loh. Ramenya begitu dulu itu, kan enak, bos. Terus lebih terlindungi orang kecil ini, gitu, bos. Karena nggak ada kasta, itu sama semua itu. Oke, bos, untuk kali ini itu saja, bos. Semoga mencerahkan, ya. Sekali lagi, jangan berpedoman dari satu hadis, satu ayat, satu kejadian langsung menyimpulkan. Koreksi lagi. Korelasi dengan berbagai hadis, bos. Oke, itu saja, bos. Oke, itu saja obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pikiran kita tercerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walaupun minkum, mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.